Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Hari Minggu yang kelima telah kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Kemenangan Yesus juga menjadi bukti kemenangan kita atas situasi kehidupan yang sedang terjadi. Karena itu, marilah kita membawa kerinduan kita untuk bersekutu dengannya dalam ibadah ini. Kita menyanyikan NKB 100 ayat 1. Kami rindukan kehadiran-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan Allah kami. Dan biarlah ibadah ini berlangsung di dalam penyertaan dan pertolongan Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Ada salam berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari sorga, dari Allah Pencipta, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang menyejukkan jiwa, mendamaikan hati, dan memulihkan serta meneguhkan kita sekalian. Sabda Tuhan yang menjadi nats pembimbing untuk kita akan baca bersama di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Kita akan menyambut sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, ayatnya yang pertama. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita berseru, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar,
maka kami akan selamat. Mazmur 80 ayat 8. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali tidak melakukan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah dan basuhlah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Terimalah pengakuan dan penyesalan kami oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1, 3, dan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membawa kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan diberikan pengampunan oleh Tuhan Yesus, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali akan dosanya dan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamatnya. Inilah berita anugerah untuk kita sekalian dari kitab Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Haleluya. Saya ajak semua umat Tuhan untuk kita berdiri. Kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 119 ayat 165 sampai dengan 168. Dan saya minta kita membaca bersama-sama secara serentak. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 369 ayat 1 dan 3.
persilahkan duet dari majelis. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerih tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua berdaya. Minta Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan, agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia tak berdaya, bencana di mana-mana, jerih tangis dan air mata. Jangan runtuhkan iman percayamu. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia,
semua berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu, yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Karena itu sebelumnya, marilah kita memohon tuntunan karya Roh Kudus dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sambut hari baru pemberian-Mu yang begitu istimewa untuk kami nikmati dan kami alami. Kami sambut hari pemberian-Mu dengan sukacita, karena Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau terus memegang tangan kami dalam hari kehidupan yang telah kami lewati. Saat ini kembali kami membawa kehidupan kami yang kosong. Kami sungguh-sungguh membutuhkan topangan dari firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, Roh Kudus berkuasalah bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, kita akan temukan di dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan lebih berbahagia jika dalam kehidupan kita setiap hari dengan hati yang penuh sukacita kita mau melakukan sabda Tuhan itu. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam 2 minggu terakhir ini, ada satu lagu yang sedang dipopulerkan oleh beberapa anak kecil. Judul dari lagu tersebut adalah Sepanjang Wabah Corona. Lagu aslinya berjudul Sepanjang Jalan Kenangan.
Saya sendiri tidak tahu dan tidak mencari tahu siapa yang mengubah lagu tersebut. Tetapi yang pasti, lagu gubahan itu pertama kali muncul di media sosial pada tanggal 28 April 2020 yang lalu. Lagu itu dinyanyikan oleh 3 orang anak kecil yang berdiri di depan pintu, dan di antara 2 daun pintu mereka hanya mengeluarkan setengah badan mereka, dan di depan mereka ada seorang anak kecil yang sedang belajar. Kalau kita mencoba untuk memahami kalimat demi kalimat dari lagu gubahan itu, lagu itu sebenarnya memberikan pesan penting bagi kita di tengah-tengah situasi dunia yang sangat mencekam saat ini sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19. Lagunya demikian: sengaja aku diam di rumahku karena aku tak bisa ke rumahmu. Anak sekolah belajar di rumah, bekerja dan beribadah pun di rumah. Kalau enggak mendesak, jangan keluar rumah. Semua demi keselamatan kita. Dan pada bagian terakhir lagu itu, ada pesan iman yang mau disampaikan, bahwa percaya, semua akan segera berlalu. Berdoa, kita dalam lindungan Tuhan. Diam di rumah, percaya dan berdoa. Bagi saya, itu yang menjadi pesan utama dari lagu gubahan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu ke-8 kita semua umat Tuhan, terutama kita jemaat YK Bubak, melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Masa diam di rumah yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran virus corona demi keselamatan kita. Hari ini firman Tuhan datang meneguhkan kita, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh kitab Ratapan ini di tengah situasi genting yang sedang dialami oleh semua umat Tuhan di seluruh dunia? Kitab Ratapan ini, saudara-saudara, sebenarnya merupakan kumpulan 5 puisi yang terpisah. Setiap pasal memuat 1 puisi, dan puisi-puisi yang ada dalam kitab Ratapan ini mengungkapkan rasa duka cita yang begitu mendalam dengan kata-kata yang memilukan hati. Untuk apa? Untuk mengenang kembali peristiwa kehancuran bait suci di Yerusalem. Kelima puisi ini ibarat saksi mata yang sedang mengkisahkan salah satu tragedi besar yang pernah dialami dalam sejarah bangsa Yahudi pada saat itu. Salah satu tragedi yang begitu pahit dan sulit, yang mana pusat peribadatan mereka dihancurkan oleh musuh mereka. Selain untuk meratapi kehancuran itu, puisi-puisi ini juga mengantar umat Allah untuk menemukan makna berharga yang ada dalam tragedi itu. Apa makna berharga yang mau disampaikan melalui puisi-puisi dalam kitab Ratapan itu? Bahwa di sana kita tidak hanya menemukan ungkapan kesedihan yang begitu mendalam saja, atau keluhan-keluhan umat saja terhadap situasi yang mereka alami, tetapi juga kita menyaksikan bagaimana umat Tuhan memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan terhadap Allah
yang berbelas kasih kepada umatnya. Puisi-puisi ini biasa dinyanyikan sampai dengan hari ini dalam sinagoge-sinagoge di Yerusalem, dan ketika mereka mendaraskan puisi ini, mereka mendaraskan dengan begitu lantang. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini adalah sebagian dari puisi yang digambarkan oleh Nabi sebagai penyair dalam Ratapan 3 ayat 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam bagian ini, Nabi atau sang penyair menyampaikan keyakinannya yang begitu kuat bahwa hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang dapat dipercaya dalam setiap sisi kehidupan manusia, dalam situasi apapun yang sedang dialami manusia. Dalam situasi yang manis, bahkan dalam situasi yang pahit sekalipun. Dalam situasi menggembirakan, bahkan menyedihkan sekalipun. Nabi atau sang penyair mau membuktikan kepada umat Tuhan bahwa sekalipun ada ratapan yang memilukan hati, ingatlah bahwa harapan tetap ada. Tuhan itu baik. Jangan berharap kepada yang lain, carilah Tuhan selalu. Sebagaimana juga Tuhan mengizinkan penghukuman itu ada, Tuhan akan tetap menyelamatkan umatnya. Itulah cara Tuhan dalam menjumpai setiap umat yang dikasihinya. Bahwa Tuhan tidak hanya berjumpa dengan umatnya pada situasi-situasi yang menyenangkan saja, tapi Tuhan dapat memakai situasi buruk pun untuk berjumpa, untuk membentuk, dan untuk menolong, serta menyatakan kuasanya yang ajaib. Karena itu sang penyair Ratapan mengajak semua umat Tuhan dengan berkata, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong orang yang menaruh harap padanya. Ini juga dapat berarti bahwa orang yang tidak mencari Tuhan atau orang yang tidak berharap pada Tuhan tidak ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam dunia ini Tuhan dapat memakai situasi apa saja untuk berjumpa dengan kita, untuk membentuk kita anak-anaknya, untuk menyatakan kuasanya atas kita umatnya. Jika Tuhan mengizinkan situasi yang berbeda dengan harapan kita, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya maksud yang mulia untuk setiap hal yang Ia nyatakan atas hidup kita. Seringkali juga Tuhan memakai situasi yang buruk, situasi yang menegangkan, situasi yang menakutkan untuk beberapa maksud. Melatih kerendahan hati kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, menguji kualitas iman kita, dan sebagai persiapan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan salah seorang ibu. Ibu ini baru saja mengalami satu kejadian yang buruk menurut pandangan kita manusia di dalam kehidupan keluarganya. Pada saat wabah virus corona sedang melanda dunia, pada saat itu juga wabah virus bagi babi-babi yang ada di Sumba ini
melanda babi-babi dari ibu tersebut. Dan ibu ini bercerita bahwa ada 17 ekor babinya yang mati akibat dari virus, dan kalau diperkirakan atau diperuangkan jumlahnya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Lalu kata ibu ini apa? Saya tidak bersedih atau saya tidak pernah merasa kehilangan dengan kejadian tersebut. Saya percaya bahwa di dalam semua pengalaman hidup yang Tuhan nyatakan bagi kita, pasti Tuhan punya tujuan untuk mengingatkan kita supaya selalu fokus pada Tuhan, untuk menyadarkan kita dan untuk membuat kita tetap mampu bersyukur dalam setiap keadaan yang kita alami. Yang baik, yang buruk sekalipun harus disyukuri. Lalu ibu itu berkata bahwa saya bersyukur karena walaupun babi-babi mati, tetapi nyawa saya masih dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Saya tetap tenang menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita juga perlu berdiam diri dan menenangkan diri atau menenangkan hati kita. Sebab bila kita tidak tenang dan hati kita terus bergelora karena masalah-masalah yang datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat karena pikiran kita sedang tidak sehat. Berdiam diri artinya tenang, tidak mengadakan reaksi-reaksi yang keras. Sikap tenang ini sangat diperlukan oleh kita untuk mencapai tujuan dan harapan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nats pembimbing tadi. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, sampai hari ini kita masih berada dalam situasi dunia, situasi negara, situasi daerah yang sulit dan memilukan hati kita. Ya, semua serba tiba-tiba. Tidak pernah ada yang menduga sebelumnya siapapun dia, bahwa seperti ini yang kita alami, bahwa virus corona melanda kehidupan kita, umat Tuhan. Hampir 5 bulan lebih sejak Desember 2019, virus corona atau pandemi COVID-19 melanda dunia. Jumlah penderita semakin meningkat. Dan menurut berita yang saya baca bahwa di seluruh dunia sudah lebih dari 264.808 orang yang meninggal hari ini. Bahkan kita di Indonesia sejak 2 Maret yang lalu sudah menembus angka 930. Ini data pada tanggal 7 Mei yang lalu. Virus ini tidak terlihat oleh mata kita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan virus yang kecil ini menjadi bagian yang ada dalam sejarah kehidupan kita saat ini. Virus ini terus menyerang kehidupan kita manusia. Dan karena itu, kita semua diminta, kita semua dihimbau untuk diam di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Untuk menjaga diri kita, melindungi kita dari penyebaran virus corona ini. Saat diam di rumah, kita diarahkan untuk tetap tenang, sehingga kita dapat berdoa dan membaca firman bersama-sama keluarga kita.
diam dan tenang, mencerminkan bahwa ada satu kemantapan diri kita dan keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup menyelesaikan semuanya. Diam dan tetap tenang, jaga hati kita agar bisa tetap damai, bebas dari kemarahan, bebas dari iri, bebas dari kebencian. Jaga pikiran kita. Jangan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang melemahkan kita atau melemahkan sesama kita. Jaga batin kita, jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita, dan berolahraga secukupnya. Data di Indonesia hari ini menunjukkan ada angka 2.381 orang yang telah sembuh dari virus corona ini. Ini membuktikan, saudara-saudara, ada harapan besar bahwa virus corona ini akan hilang dari bumi ini. Bumi kita akan sembuh. Bumi kita akan dipulihkan Tuhan sesuai waktu Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dengan tenang dan diam, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan sejarah hidup umat manusia, kami bersyukur untuk kedalaman sabda-Mu yang terus meneguhkan kami di tengah kelemahan kami. Sabda yang terus mengarahkan dan memampukan kami untuk berani menatap hidup ini, karena ada Tuhan, Sang Penolong kami satu-satunya. Tuhan adalah bagian kami. Tuhan itu baik bagi kami. Dan kami diingatkan untuk menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon, buatlah hati kami terus kuat dan tidak goyah dalam menghadapi berbagai situasi apapun, agar kami mampu terus memandang kepadamu, agar kami terus berharap dan menanti pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap kenyataan yang ada. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Tuhan melihat semua sisi kehidupan kami. Tuhan mengetahui semua situasi kehidupan yang saat ini kami alami. Tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami menanggung sendiri apa yang harus kami tanggung. Tetapi berikanlah bahu yang kuat kepada kami, sehingga ketika ada beban, kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini ada doa bersama seluruh jemaat Tuhan. Ada doa bersama seluruh umat Tuhan di dunia ini. Kami punya beban, wabah corona yang masih terus menyerang semua sisi kehidupan kami manusia. Lihatlah kami ya Tuhan, dengarlah doa dan harap kami, sebab kami tidak punya penolong yang lain, hanya Tuhan yang adalah penolong kami, yang dapat memampukan kami untuk menjalani kenyataan ini. Hari ini kami mau berdoa untuk semua keluarga yang sedang melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Tentu semua keluarga punya doa, punya harapan, punya pergumulannya masing-masing. Di antara keluarga-keluarga ada yang sakit, ada yang berduka cita, ada yang memiliki persoalan-persoalan rumah tangganya. Tuhan hadir di tengah mereka. Tuhan tinggal bersama dengan mereka, dan Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Ada syukur kami juga untuk mereka yang berulang tahun dan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati setiap pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada, sehingga semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk mereka
yang sedang bekerja, untuk mereka yang sedang melakukan tanggung jawab dalam menangani pasien yang terpapar corona, para medis, gugus COVID, relawan, dan semua pasien yang sementara dirawat saat ini, keluarga yang berduka cita akibat virus corona, dan mereka yang sedang dikarantina. Tuhan tolong mereka, lihatlah mereka, dan setiap upaya yang dilakukan untuk menemukan vaksin, bahkan obat, untuk memberi pertolongan bagi mereka yang terpapar corona. Tuhan tolong mereka dengan hikmat dan anugerah yang berasal dari-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan terus menopang kami, sehingga kami terus beribadah, baik ibadah bersama-sama dengan keluarga kami, beribadah dengan jemaat Tuhan yang kami lakukan melalui live streaming. Tuhan memberkati, sehingga semuanya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon berkat atas persembahan ini, biarlah menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan kembali memasuki minggu yang baru. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tinggallah terus bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih,
bersama semua orang di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman kita. Hendaklah kita semua berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki kehidupan kita di minggu yang baru. Yakinlah bahwa Tuhan bersama dengan kita, menjaga, melindungi kita sekalian. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita akan menyanyikan bersama lagu Kupandang Hari Esok. Segala harapan dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya.
segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu